Halo Lemen, kali ini kita coba bahas data kualitas lingkungan. Ada pertanyaan mendasar ketika kita terima laporan hasil pengujian. Bagaimana saudara yakin dan dapat meyakinkan pihak lain bahwa pengambilan sampel lingkungan representatif dan data pengujian yang saudara hasilkan valid, serta memiliki ketertelusuran ke sistem satuan internasional? Berapa tingkat kepercayaan dan estimasi ketidakpastian hasil pengujian yang saudara laporkan? Ketika lab dapat pertanyaan ini, maka kita bisa jawab. Pengambilan sampel representatif mengikuti kaidah-kaidah Good Environmental Sample Practice. Data valid ketika mengikuti batas keberterimaan yang ada dalam metode. Tertelusur, kita bicara alatnya terkalibrasi, menggunakan sertifikat referensi material, dan uji profisiensi. Ketika kita ditanya tentang tingkat kepercayaan dan estimasi ketidakpastian, maka dilaporkan dengan tingkat kepercayaan 95% dengan coverage factor atau faktor cakupan K sama dengan 2. Artinya mulai sampling sampai laporan ini harus terintegrasi. Sampling, analisis, laporan harus terintegrasi. Mulai dari pengambilan sampel, pre-treatment, preparasi, analisis, validasi data, dan pelaporan, ini satu kesatuan. Sehingga meteorological traceability dan uncertainty assessment dapat kita buktikan. Yang perlu diingat bahwa laporan lingkungan penting, namun lebih baik tidak melaporkan jika data tidak valid karena menjadi kepentingan publik. Ingat, data bukan sekedar angka, namun merupakan informasi yang bermakna. Dalam pengambilan sampel lingkungan ada istilah garbage in, garbage out. Ketika data ini yang tidak tepat, maka yang keluar juga tidak tepat. Pengambilan sampel adalah proses pengambilan bagian yang dapat mewakili kumpulannya untuk pengujian kualitas lingkungan. Tanpa sampling, tidak ada pengukuran. Tanpa pengukuran, tidak ada data. Tanpa data, tidak ada informasi. Tanpa informasi, tidak ada pengelolaan. Tanpa pengelolaan, tidak ada kebijakan. Artinya, semua kebijakan lingkungan hidup diawali dengan sampling dan pengukuran. Kesalahan pengambilan sampel memberikan kontribusi terbesar dalam kesalahan pelaporan. Jika pengambilan sampel tidak memenuhi kaidah ilmiah dan hukum, maka pengawetan, transportasi, penyimpanan, preparasi, pengujian akan sia-sia. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel air yang representatif. Apa tujuan pengambilan sampel yang akan dilakukan? Adakah lokasi dan titik yang telah ditentukan berdasarkan persyaratan legal atau ketentuan yang berlaku? Apakah lokasi dan titik pengambilan sampel dapat mewakili kondisi yang sebenarnya? Parameter apa yang akan dianalisis pada lokasi dan titik pengambilan sampel tersebut? Bagaimana lokasi dan titik pengambilan sampel dapat diketahui serta memastikan bahwa petugas pengambil sampel dapat kembali ke lokasi dan titik yang sama atau mengarahkan orang lain ke lokasi dan titik tersebut? Apa yang harus direkam untuk menunjukkan mengapa lokasi dan titik tersebut dapat atau tidak dapat mewakili? Keenam pertanyaan ini harus bisa dijawab oleh petugas pengambil sampel, baru itu bisa dilakukan. Pada saat kita melakukan pengambilan sampel, syarat utama adalah homogenitas sampel. Petugas pengambil sampel gunakan asumsi homogenitas sampel berdasarkan intuitif atau technical judgment yang dimiliki. Intuitif dan technical judgment ini tidak ada dalam literatur, tetapi ada dalam pengalaman petugas pengambil contoh uji. Sekian tahun baru intuitif atau technical judgment ini dimilikinya. Bila sampel yang akan diambil menunjukkan keseragaman secara visual, maka pengambilan sampel sesaat terhadap sampel dapat dilakukan. Jika secara visual menunjukkan ketidakseragaman, maka pengambilan sampel gabungan atau komposit sampel harus dilakukan. Pengambilan sampel gabungan merupakan usaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan sampel sehomogen mungkin sehingga dapat mewakili kondisi kualitas lingkungan yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan sampel air yang homogen sebagaimana kondisi yang sesungguhnya merupakan permasalahan yang sering muncul karena pengambilan sampel lingkungan ditutup representatif. Ketika ada pabrik tekstil membuang air limbahnya ke air sungai, maka ada cairan dari air limbah tersebut yang berwarna berbeda dengan
badan air tersebut. Kita tidak bisa mengambil tepat pada saat efluen ini keluar, karena ada perbedaan warna antara efluen dengan badan air ini. Kita biarkan limbah cair yang berwarna hitam dengan badan air sampai air tersebut bercampur sempurna. Ketika kita lihat air tersebut bercampur sempurna, maka kita cek antara sisi kiri dan sisi kanan air sungai tersebut. Batas keberterimaannya apa? DHL, daya antar listrik, ini 5%. Kemudian DO, disop oksigen, ini perbedaannya 10%. Suhu, ini perbedaannya 0,2 derajat Celcius. Dan pH, 0,1 satuan pH. Ketika antara sisi kiri dan sisi kanan ini dinyatakan tidak beda nyata, dinyatakan tidak berbeda dengan batas keberterimaan tersebut, maka kita boleh mengambil sampel tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.